terkena, yang membedakan hanya proporsinya saja. Ya. Menurut informasi terakhir, yang paling besar terserang oleh pandemi COVID-19 ini justru kalangan atas, ya, dan kalangan menengah lebih sedikit, dan kalangan bawah lebih sedikit lagi. Tetapi secara umum dapat kita katakan, ya memang tidak pilih-pilih sasaran, ya, virus ini. Boleh juga disebut sebagai virus yang sangat demokratis, gitu ya. Artinya ya tidak pilih-pilih elemen masyarakat kelas mana, semuanya terwakili, ya, dalam serangan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat menekankan kepada perwakilan-perwakilan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian yang paling besar kepada perlindungan warga negara Indonesia. Maka dari itu, di samping kita mencermati perkembangan-perkembangan yang terjadi di semua negara berkenaan dengan pandemi ini, hendaknya semuanya tersebut bermuara kepada perlindungan kepada warga negara Indonesia. Memang juga ada aspek untuk mempelajari bagaimana pemerintahan di masing-masing perwakilan itu menangani pandemi COVID-19 ini. Artinya kiat-kiat apa, taktik-taktik dan strategi apa yang diambil oleh masing-masing pemerintah itu diminta juga untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai sebagai pelajaran dan sekaligus inspirasi bagaimana sebuah negara menangani pandemi ini. Karena ini sebuah fenomena baru di mana negara-negara yang sangat selama ini dikenal sebagai selalu sangat siap dan selalu menjadi inspirasi bagi dunia internasional dalam menangani suatu persoalan termasuk menangani wabah, itu justru mengalami nasib yang tidak lebih baik. Seperti misalnya Amerika Serikat, itu satu-satunya adidaya dunia sekarang ini. Selama ini orang kalau melihat Amerika itu adalah sebuah negara yang selalu memiliki kemampuan nomor satu untuk mengatasi berbagai persoalan, apalagi persoalan wabah, penyakit, atau persoalan pandemi seperti ini. Orang selalu mengatakan Amerika itu nomor satu di dunia. Maka apapun yang nomor satu di Amerika itu nomor satu di dunia. Kayak iklan rokok Marlboro saja kan. Ya, nomor satu di Amerika, nomor satu di dunia. Petinju yang nomor satu juara di Amerika ya akan juara di dunia. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Tetapi lihat saja Amerika mengalami kebingungan, kepanikan, dan ketidakkonsistenan yang luar biasa dalam menangani pandemi ini. Awal-awalnya menganggap enteng, ada kecenderungan menyepelekan, tetapi kemudian dalam perkembangannya sekarang Amerika ini menjadi epicentrum terbesar di dunia. Ya. Awal-awalnya adalah 3 epicentrum terbesar itu Cina, Iran, dan Italia. Berangsur-angsur sekarang udah bergeser menjadi pada tahap kedua itu
Cina, Amerika, Itali. Nah, sekarang udah bergeser lagi sekarang. Cina sudah lagi tidak menjadi 3 besar, ya. Tapi 3 besar adalah Amerika, Itali, Iran. Beberapa hari terakhir ini sudah bergeser lagi dari Amerika, Spanyol. Yang kedua Spanyol. Yang ketiga nanti kemungkinan ini antara Itali dengan dengan Prancis. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa memilukan perkembangan ini. Bahkan kota terbesar di dunia yang juga boleh dikatakan sebagai ibu kota dunia di New York, ya. Oh, itu sedemikian parahnya ya sampai menimbulkan ketegangan antara pemerintahan federal dengan dengan pemerintahan negara bagian dalam hal ini New York. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, saudara-saudara sekalian, Lebanon ini ya boleh kita katakan sebagai ya negara yang dalam 4-5 tahun terakhir ini boleh disebut sebagai tak putus dirundung malang. Ya, kalau kita meminjam judul judul sebuah roman pada masa Pujangga Baru yang ditulis oleh siapa? Siapa Mas Irfan? Takdir Ali Sabana, ya. Sultan Takdir Ali Sabana itu menulis novel judulnya Tak Putus Dirundung Malang. Kita tahu bahwa Lebanon ini sejak 4 tahun terakhir kan mengalami ketidakstabilan di bidang politik. Dulu mengalami kekosongan, tidak ada presiden sampai hampir 2 tahun. Setelah itu terpilih Presiden Jenderal Michel Aoun dan Perdana Menteri Saad Hariri. Baru 9 bulan setelah terpilih presiden, baru terbentuk pemerintahan. Dan baru beberapa bulan setelah itu mengajukan APBN. Dan ketika RAPBN sampai di parlemen, baru saja disahkan. Kemudian terjadi demonstrasi dalam skala masif yang boleh kita sebut sebagai sebuah revolution atau saurah yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019. Iya. Tidak lama setelah itu, enggak ada 10 hari setelah demonstrasi atau aksi protes berskala masif di hampir semua kota besar di Lebanon berlangsung, Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri. Terjadi lagi kekosongan pemerintahan. Sampai berlangsung menjelang tutup tahun 2019, baru dapat ditunjuk Perdana Menteri baru setelah beberapa nama yang muncul tenggelam penuh ketidakpastian, baru kemudian nama terakhir Perdana Menteri Hassan Diab. Akhir tahun baru mulai mengerucut dan pada awal tahun baru mendapatkan vote of confidence, ya. Mendapatkan penerimaan dari parlemen, vote of confidence, dan baru saja mau mulai bergerak untuk menangani kondisi perekonomian yang sangat terpuruk, di mana nilai tukar mata uang Lebanon LBP yang resminya 1.505 itu di money changer itu terus mengalami kemerosotan, bahkan pernah sampai angka 1 US dollar itu 2.400, 2.500. Dan baru kabinet ini mulai akan bekerja, kemudian datang lagi musibah pandemi corona ini. Jadi bisa dibayangkan, tanpa corona saja itu perekonomian Lebanon ini udah berada di tubir paling bawah, ya, di titik nadir.
dengan nilai tukar mata uang yang sampai 2.400, 2.500, sektor real perekonomian Lebanon tidak bergerak, perbankan juga nyaris lumpuh, orang hanya bisa mengambil uangnya sendiri di bank, itu terus menurun dari 1 minggu 2.500, 1 minggu hanya bisa ambil 1.500, sampai kemudian 1 minggu hanya bisa ambil 500, sampai 1 minggu hanya bisa ambil 200 US dollar, dan seterusnya. Jadi praktis perekonomian mandek, merosot. Apalagi Lebanon ini di kawasan dunia Arab sebetulnya industri perbankan itu termasuk yang paling canggih. Tapi karena dilanda oleh kemelut politik yang berkepanjangan, itu menjadi seperti ini. Dan begitu terbentuk pemerintahan, artinya kan secara politik akan mau mulai bergerak membenahi perekonomian, karena perekonomian itu ya sangat tergantung dengan kemampuan bidang politik menciptakan stabilitas terlebih dahulu. Jadi ekonomi nggak akan pernah berkembang kalau politiknya tidak stabil, apalagi kacau ya, apalagi terjadi political chaos, ya itu nggak akan mungkin bisa memperbaiki perekonomian. Baru mau bergerak, masuklah COVID-19. Lebanon sendiri kasus pertama kan tahun 2020 itu, kasus pertama itu kan tanggal 21 diumumkan oleh Menteri Kesehatan, 21 Februari itu diumumkan terjadinya kasus pertama corona di Lebanon, dan terus seiring dengan itu berkembang terus sampai terakhir pada hari ini angkanya sudah mencapai 609 positif COVID-19, pasien sembuh 67 dan pasien meninggal 20. Bayangkan untuk negara yang penduduknya cuma 5 juta, ini sangat apalagi kalau pemeriksaan itu dilakukan secara lebih proporsional, dalam pengertian angka di dunia ini kan kira-kira sekitar pemeriksaannya itu harus sekitar 250.000 yang diperiksa per 1 juta. Nah, Indonesia Bapak, itu juga masih sangat sedikit, Indonesia negara kita, tapi ini jangan keras-keras ya. Itu baru angka 95 per 1 juta. Itu ditemukan angka berapa itu, 4 ribu sekian ya. Coba nanti dicek lagi. Nah, berarti Bapak untuk yang kemungkinan bahwa 600 yang ada di Lebanon itu seharusnya masih ada lagi Pak ya, namun cuman belum. Iya, secara potensial iya, apalagi kan kita tahu bahwa di Lebanon ini ada camp-camp pengungsi. Ya, yang tempatnya begitu sederhana, di bawah tenda-tenda berkumpul sedemikian banyak orang, yang jumlahnya kan kira-kira dari 5,5 juta penduduk Lebanon ini kira-kira 1,5 jutaan sendiri. Ada pengungsi Suriah yang paling besar, mungkin hampir 1 juta. Ada pengungsi Palestina yang lebih tua, dan kemudian ada Armenia yang relatif sudah dapat terselesaikan. Tapi kira-kira yang berada di tenda-tenda, kita kan bersama-sama dengan Golden Future Foundation beberapa kali berkunjung dan memberikan bantuan ke pengungsi-pengungsi. Saya sangat bisa membayangkan kalau satu saja mulai terjangkit di kamp pengungsian, itu potensi yang terkena itu juga akan sangat besar. Nah, karena itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru Lebanon ini cukup gesit ya. Karena kalau kita lihat tanggal 21 Februari 2020 kasus pertama diumumkan,
dan kemudian pada bulan Maret itu sudah dilakukan langkah-langkah, misalnya disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Hasan Diab, mewajibkan rakyat Lebanon untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Dan tanggal 18 Maret hingga 29 Maret itu sudah dilakukan penutupan Bandara Internasional Rafiq Hariri. Ya. Itu termasuk langkah yang harus dipuji itu, karena tidak banyak negara yang berani mengambil langkah drastis itu. Karena kalau bandara internasional itu ditutup, itu ya praktis pembangunan ekonomi yang sangat terkait dengan dunia luar itu menjadi berhenti. Tidak jalan, meskipun pada waktu itu dikatakan bahwa untuk pengiriman pengangkutan kargo udara maupun laut masih bisa ya, tetapi sudah mulai ini Indonesia sendiri pada tanggal itu belum dilakukan penutupan ya. Nah ini Lebanon termasuk ya berani ya ini saya rasa ada faktor di mana Perdana Menteri ini seorang akademisi, seorang intelektual, guru besar di American University of Beirut yang tentu pandangan politiknya itu ya lebih berbeda dengan kalau bukan datang dari kalangan akademisi. Ada ketakutan yang sangat besar kalau penutupan bandara, pelabuhan, apalagi juga penutupan perbatasan itu akan melumpuhkan sama sekali perekonomian. Biasanya kan kekhawatiran yang paling besar itu di situ, kelumpuhan perekonomian, karena kalau dilakukan penutupan atau dalam bahasa kerennya itu lockdown ya, banyak ya, tetapi lockdown itu harus ditopang oleh kemampuan keuangan negara, karena negara ini harus menyediakan banyak hal, termasuk di dalamnya menjamin kebutuhan pokok makanan ya, rakyatnya ya rakyat itu bisa besar jumlahnya, karena sebetulnya kalau lockdown itu ya semuanya tidak boleh keluar, maka semuanya harus dibantu. Meskipun bantuannya nanti berbeda-beda, ada yang 100% dibantu, ada yang 75%, ada yang 50%. Tetapi pada intinya keuangan negara harus menjamin itu semua. Karena apalagi yang bekerja di sektor informal. Nah untungnya di Lebanon ini kan sektor informal tidak begitu hidup kan. Beda dengan negara kita, sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh-buruh harian yang tidak memiliki pekerjaan tetap di suatu pembangunan, misalnya buruh-buruh yang bekerja yang menunggu di pinggir jalan untuk menunggu diangkut oleh mereka yang membutuhkan, yaitu boleh disebut dengan sektor informal. Nah itu kalau lockdown itu sektor informal ya macet. Padahal sektor informal itu orang yang bekerja hari ini untuk dimakan hari ini juga. Jadi kayak ayam saja. Jadi bekerja hari ini, hasilnya dimakan untuk hari ini. Untuk makan besok ya bekerja besok. Ya. Nah itu harus ditopang. Dan kita tahu kembali ke Lebanon, penutupan bandara ini kan kemudian diperbarui lagi dari tanggal 29 Maret ke 12 April, dan sekarang diperbarui lagi sampai 12 April sampai 26 April 2020. Itu udah menjadi keputusan pemerintah. Warga Lebanon yang berada di luar negeri juga wajib menunjukkan hasil tes negatif terinfeksi virus corona jika mau kembali ke Lebanon. Wah, itu sudah diputuskan pada awal-awal itu. Kemudian menutup perkantoran untuk mulai kerja di rumah.
ya, untuk kerja di rumah. Pemahaman Libanon tentang apa itu perkembangan corona di negara-negara lain juga cukup tinggi, cukup baik. Yaitu ini ditunjukkan ketika mereka misalnya melarang para pendatang dari Prancis, Mesir, Suriah, Irak, Jerman, Iran, Spanyol, Italia, Korea Selatan. Jadi sudah mengklasifikasi. Ya, pada awal-awal sudah melakukan klasifikasi dari negara-negara mana yang harus di stop. Jadi cukup ini ya. Lalu akhir-akhir juga berada kira-kira kalau maaf Pak, kalau untuk kebijakan itu sendiri, kekurangannya kira-kira apa, ada nggak Pak ya yang kira-kira nanti itu bisa berdampak ke mahasiswa sendiri? Soalnya dari kita sendiri, kita itu kalau melihat Pak, dari harga-harga bahan-bahan pokok itu sudah banyak yang naik Pak. Entah itu gara-gara masalah corona atau itu memang sudah karena masalah ekonomi di Lebanon yang sebelum corona itu datang, Pak. Ya, kalau perekonomian itu pasti merupakan resultante dari berbagai faktor ya, bukan hanya corona. Kita seperti saya sampaikan tadi, sebelum corona juga ekonomi sudah anjlok nih. sudah sangat merosot di Libanon, dan ditambah lagi. Sehingga tadi saya menyebutnya sebagai tak putus dirundung malang. Nah, dari sudut lain lagi, misalnya pemerintah Libanon juga tidak sungkan-sungkan mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain. Kita di KBRI juga menerima nota diplomatik untuk meminta bantuan. Ya, artinya pemerintah Libanon saya rasa melakukan apa saja yang diperlukan untuk melindungi keselamatan warga negaranya, termasuk juga keselamatan dari warga negara asing yang berada di Libanon. Nah, untuk itu kemudian kondisi perekonomian memang menjadi susah di sekarang karena dalam situasi kemacetan total. Tapi misalnya di bidang nilai tukar di pasar uang di money changer itu sudah ada yang sampai 2.800 bahkan. Tetapi pemerintah kokoh ya mempertahankan nilai tukar yang resmi 1.500 LBP per 1 US dollar. Itu artinya kekeh ya dalam hal mempertahankan kebijakan secara formal agar tetap konsisten. Kemudian di bidang perbankan juga mereka mengusulkan rancangan undang-undang capital control ya, untuk melakukan kontrol supaya modal yang ada di dalam negeri itu tidak lari keluar dalam bentuk capital flight ya, larinya permodalan ke asing, karena kita tahu banyak sekali warga negara Libanon ini yang bekerja dan tinggal di luar untuk menjalankan usaha atau bisnis mereka. Nah, akibat terjadinya kekurangan dolar di Libanon, maka beberapa bank kan juga seperti saya katakan tadi membantu kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan penarikan uang. Nah, kemudian juga ada persoalan-persoalan ya di Libanon tentang ini, misalnya habis waktu bagi direksi bank. Ya, sekarang ini kan masa kerja dari direksi bank sentral itu sudah
akan berakhir dan perlu dipersiapkan penggantinya. Dan kita tahu di Lebanon ini setiap penggantian kepemimpinan itu selalu tidak gampang karena prinsip-prinsip profesionalisme, meritokrasi itu kan ada faktor-faktor primordialnya sesuai dengan pembagian kekuasaan berdasarkan sistem politik konvensionalisme itu, dan ini juga tidak gampang. Tapi juga Lebanon ini satu negara yang mendapatkan perhatian penting dari badan-badan dunia seperti UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNRWA dan sebagainya, yaitu banyak sekali lembaga-lembaga dan badan-badan dunia yang bekerja di Lebanon untuk memberikan bantuan. Sejak sebelum ada corona. Nah, pada masa pandemik ini juga banyak sekali mereka ini. Juga hubungan-hubungan historis dengan negara-negara barat seperti terutama Perancis, Amerika dan sebagainya itu juga banyak meringankan problem yang dihadapi oleh Lebanon. Nah, terakhir dari saya, nah ini yang menyangkut warga negara Indonesia, ya KBRI terus berusaha untuk melakukan fungsi perlindungan kepada warga negaranya, warga negara Indonesia, pelayanan kekonsuleran berdasarkan kajian yang membatasi kedatangan tamu di KBRI, maka diminta untuk melakukan perjanjian bagi yang mau datang. Ada urusan yang sangat penting yang menyangkut dokumen-dokumen kewarganegaraan. Juga prosedur-prosedur yang diperlukan ketika mau datang di KBRI. KBRI juga melakukan tes kesehatan kepada para staf KBRI, menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, kecuali duta besar, karena duta besarnya rumahnya di kantor, rumahnya di ruko, sehingga ya bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor atau bekerja di kantor bagi duta besar sama saja, sama-sama berada di rumah ya. Dari rumah, ya, tapi untuk para staf ini dilakukan seperti itu. Dan lain-lainnya itu langkah-langkah pengamanan. Nah, kepada seluruh warga negara Indonesia, yang pertama dihimbau untuk selalu mematuhi himbauan dari pemerintahan Lebanon. Jika himbauannya tidak keluar rumah, dia diharapkan dengan sangat untuk tinggal di dalam rumah. Itu demi kesehatan dirinya dan juga demi kesehatan orang-orang lain. Demi keselamatan diri dan juga keselamatan orang-orang lain. Agar tetap tenang dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi jangan menunggu diberitahu orang, tetapi harus aktif untuk selalu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Melakukan bukan hanya social distancing ya, tetapi juga physical distancing. Itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya, bagi kita umat Islam, ya menjaga kebersihan itu memang sudah menjadi kewajiban yang sudah mendarah daging dan membalung sumsum dalam diri kita. Dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak atau darurat dapat menghubungi KBRI dengan segera melalui hotline yang aktif 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Itu di WA plus 961 70 817 310 dan HP atau WA di nomor 05 924
Iya, Bapak. Halo? Halo? Sepertinya koneksinya itu deh, koneksi KBRI. Istirok mungkin KBRI. Ya, ini kepada teman-teman yang mau ingin bertanya, itu silahkan. Kita. Oh. Halo, Bapak. Yang poin-poin yang terakhir, marilah kita semua bersikap bersikap dan bertindak proaktif ya. Proaktif, jangan menunggu kalau ada apa-apa berhubungan dengan KBRI dan menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting supaya dapat segera diambil langkah-langkah yang cepat. Jangan sampai kalau ada warga negara Indonesia, apalagi teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi yang sakit, apalagi sampai terkena, jangan sampai hitungan ganti hari kita baru mendapatkan informasi. Harus as soon as possible. Ya. Harus secepat mungkin kita ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kita iya, Bapak. Sebagai pengantar untuk kita diskusi ini. Silakan. Ini Pak, udah ada teman-teman yang dari tadi udah antusias banget mau nanya. Ini ada Mas Hamid Hodir, salah satu mantan ketua PPI juga Pak beberapa tahun kemarin. Kepada Mas Hamid Hodir, silakan Mas Hamid. Iya Pak, saya Pak Kiai Hamid, monggo. Halo, Assalamualaikum Pak Dubes yang terhormat. Waalaikumsalam Pak Hamid Hodir. Wah, udah master ya sekarang ya? Belum Pak, masih menuju Pak. Iya. Ya Pak. Oke. Gini Pak, kalau saya mengawati ya Pak ya, pemerintah Lebanon kan menerapkan kebijakan jam malam ya Bapak. Jam malam yaitu dari jam 5 atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Nah, kalau saya cermati Pak di lapangan ya Pak ya, itu di jalanan itu justru sebelum adanya kebijakan jam malam itu orang-orang itu agak takut Pak. Agak takut untuk keluar, artinya di jalanan itu nggak begitu ramai. Tapi justru dengan adanya jam malam ini malah siang hari itu, wah kalau kita lihat jalanan penuh Pak. Jalanan ramai lagi, orang semua pada keluar semua. Baru karena mereka takut kalau nanti lewat jam 6, jam 5, jam 6 itu kan sudah banyak polisi dan tentara yang menjaga untuk menertibkan mereka. Artinya kalau menurut saya nih kebijakan ini malah justru bertolak belakang dengan tujuan awal tadi itu physical distancing dan social distancing itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Gitu Pak. Ya Mas Hamid Hodir yang saya hormati, memang ini kan ada faktor legitimasi politik ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini kan Perdana Menteri pemerintahan baru yang penunjukan dan pengesahannya kan juga cukup mengundang kontroversi, terutama sesuai dengan sistem politik konvensional, di mana pembagian kekuasaan itu dilakukan berdasarkan agama atau sekte. Tetapi kan penunjukan Perdana Menteri yang baru ini kan ada kontroversi di kalangan Sunni. Partai-partai politik yang Sunni, seperti yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Saad Hariri ini kan juga tidak begitu memberikan dukungannya. Dan itu tentu kemudian terbawa ke bawah. Nah, itulah yang saya sebut dengan ya persoalan legitimasi politik. Bukannya tidak ada ya legitimasi politik, tetapi tidak cukup kuat. Dan karena itu maka keputusan-keputusannya itu juga seringkali tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat.
inilah problem dari sebuah sistem politik itu. Di negara-negara yang sifatnya itu lebih otoriter seperti Cina, itu begitu pemerintah menyampaikan keputusannya untuk lockdown atau pembatasan berskala kecil maupun berskala besar, itu segera ditaati oleh rakyatnya. Maka sekarang kan Cina itu sudah mengalami recovery. Bahkan Provinsi Hubei itu sudah mendeklarasikan tidak ada kasus baru. Jadi kasus tambahan itu tidak ada. Udah mulai kerja lah tidak. Dan di negara-negara yang tingkat pendidikannya tinggi, itu sebuah himbauan saja dari pemerintah itu orang juga segera paham dan kemudian mengikutinya. Tapi di negara-negara yang sifatnya itu demokratis, menjunjung tinggi kebebasan, tetapi tingkat pendidikannya belum memadai, nah itu juga tidak gampang. Ya, negara kita kan juga termasuk tidak gampang untuk meminta orang tinggal di rumah itu. Nah, di Libanon campur baur di situ, di daerah-daerah yang seperti Tripoli, ya. Tripoli kita tahu merupakan bastion dari kekuatan Sunni, ya. Itu ada persoalan legitimasi itu tadi. Nah, karena itu maka orang ya masih berdesak-desakan, masih banyak, bahkan rame, dan ini kan jadi kontraproduktif. Maka memang mesti mengeluarkan sebuah kebijakan itu memang tidak cukup hanya dengan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga seringkali ada pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, ya. Pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, jadi ada strategi kebudayaan. Ya, kita berharap pemerintah Libanon akan mengambil langkah-langkah yang lebih lebih drastis lagi dalam rangka membendung meluasnya COVID-19 ini. Kita tidak tahu dan kita juga tidak bisa berbicara terlalu banyak, ya, oleh karena bagaimanapun juga kita juga memahami situasi dan kondisi, tetapi juga sekaligus memahami batas-batas apa yang bisa kita omongkan di negara sahabat itu. Tapi kita menyadari sepenuhnya bahwa problem yang dihadapi oleh Libanon, meskipun penduduknya cuma 5 jutaan, itu tidak kurang kompleksnya, ya, tidak kurang kompleksnya. Kekhawatiran orang juga cukup tinggi, tapi masyarakat juga cukup ini kok. Ketika hari-hari terakhir menjelang penutupan bandara itu, ketika masih ada 2 penerbangan ke sebuah negara, saya tidak mau menyebut eksplisit negaranya, ya. Itu banyak banyak yang komplain itu. Banyak yang komplain, bagaimana kok ini masih ada penerbangan 2 flight ke negara titik-titik begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat cukup baik, ya. Pengetahuan masyarakat cukup baik. Nah, kita berharap bisa memanfaatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi. Dan Libanon ini kalau saudara lihat angka kematian dari kasus itu kan rendah. Jadi 609 yang meninggal 20 itu berapa persen itu? Jauh lebih tinggi kita di Indonesia itu hampir 9% loh. 8, sekian persen antara kasus yang teridentifikasi sebagai terkena COVID-19 dengan jumlah yang meninggal itu besar sekali. Ya, angka internasionalnya itu kan cuma 2, sekian persen. Kita sih hampir 9%. Ya. Itu menunjukkan bahwa fasilitas rumah sakit yang menyembuhkan itu kurang. Gitu. Nah, Libanon, kalau benar ya, sebetulnya kalau soal pertanyaan kalau benar itu untuk negara kita pun juga ada, ya apa benar itu segitu.
karena cuma 95/1 juta. Di sini juga masih diperiksa. Ini 20% dari 600 itu ya kecil ya. Nggak ada 3%. Artinya yang sakit tertangani dengan baik, dan kita tahu bahwa kemajuan dunia dan teknologi kedokteran di Lebanon ini kan cukup tinggi karena dikenal juga sebagai negara yang punya wisata kesehatan kan. Jadi kalau di Indonesia ada wisata spiritual, ziarah spiritual, di sini ada wisata kedokteran, wisata kesehatan. Jadi sambil berwisata mempercantik hidung, mempercantik bibir, mempercantik macam-macam ya, yang itu terkenal di seluruh Timur Tengah, di Lebanon itu. Gitu Mas Khadir yang bisa saya komentari. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut yang lainnya Mas. Ya. Bapak selanjutnya Bapak ada Mas Fitrah Alif Tama tadi mau bertanya, Mas Fitrah Alif Tama. Silakan Mas Alif. Langsung Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dubes yang terhormat. Waalaikumsalam, ya. Kami Alif, salah satu mahasiswa di Tripoli. Ingin menanyakan, dewasa ini kan kita tahu ya, bahwa sama-sama tahu bahwasannya Sauro ini telah menggelegar sebelum adanya Corona ini. Dari segi ekonomi, memang pandemi ini merugikan. Namun apakah dari segi politik justru pandemi ini menjadi angin segar untuk menghentikan Sauro yang udah lama berlangsung, yang juga sempat memberhentikan aktivitas akademik dan lain-lain. Nah, pertama itu dari kajian politik Pak angin segar. Pertanyaan kedua kami Pak, apa yang bisa Indonesia tiru dari bagaimana penanganan pandemi ini dari Lebanon? Apa yang bisa Indonesia tiru dari Lebanon maupun sebaliknya, jika memang ada? Karena kita tahu ya keduanya ada positif negatif dalam penanganan pandemi ini. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Alif ini, wong gitu galu ini. Ya. Yang pertama, ya tentu secara politik dalam pengertian untuk menciptakan stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi di Lebanon, pandemi ini menguntungkan karena praktis Sauro berhenti. Nggak mungkin orang kebangetan kalau masih berani demo. Awal-awal adanya keputusan untuk dilakukan mobilisasi umum, itu sempat ada demo ratusan orang, tetapi itu demo untuk menuntut kepada pemerintah supaya memberikan bantuan perekonomian, bantuan keuangan, syukur bantuan bahan pokok makanan bagi mereka yang memang sebelum merebaknya wabah ini memang pengangguran ya, karena itu mereka ketika kebijakan pembatasan keluar rumah itu mereka melakukan demo untuk menuntut pemerintah membantu mereka. Tapi dalam pengertian politik itu ya tidak ada, dan karena itu maka pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Hasan Diab ini ya relatif stabil secara politik, karena dari sudut protes-protes, demonstrasi, aksi-aksi unjuk rasa dalam pengertian menolak pemerintahan itu praktis berhenti dan tidak ada. Dan karena itu ini masa yang cukup baik untuk melakukan kerja-kerja terutama memulihkan perekonomian. Nah, saya yakin kalau dunia internasional yang selama ini membantu Lebanon itu turun betul, bantuan-bantuan yang dijanjikan untuk menggerakkan perekonomian, maka setelah pandemi ini
berakhir, maka akan dapat dilakukan langkah-langkah pembangunan ekonomi. Kalau sampai tidak terjadi, maka saya khawatir berakhirnya pandemi COVID-19 ini akan segera diikuti dengan gerakan-gerakan politik lagi. Ya, karena itu maka pemerintah perlu betul memiliki persiapan langkah-langkah yang konkret, tetapi bantuan internasional seperti misalnya janji yang disampaikan dalam konferensi CEDAR sekian miliar US dollar, juga bantuan dari beberapa badan-badan internasional, termasuk dan terutama negara-negara yang selama ini pro Libanon. Ya, negara-negara Arab Teluk kan boleh dikatakan negara yang sebetulnya sangat pro dengan Libanon. Nah, ini menuntut pemerintahan sekarang ini meyakinkan mereka. Karena saya juga mendengar dan membaca beberapa informasi bahwa ya masih ada beberapa persoalan politik yang membuat masih ada relaktansi, keengganan untuk membantu. Ya, ini persoalan politik lagi. Nah, karena itu di satu pihak menguntungkan karena pemerintahan Perdana Menteri Hasan Diab ini akan lebih tenang dalam bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya ketika wabah ini, pandemi ini berakhir, harus segera karena dia berburu berlomba-lomba dengan kekuatan politik yang menentangnya. Jadi kalau sampai nanti berakhir dan tidak segera ada langkah-langkah, wah ini kayak perlombaan ini. Tapi kan rakyat yang mayoritas tentu menginginkan sebuah perbaikan perekonomian lebih konkret. Karena meskipun tidak seluruh tuntutan Saurah itu dipenuhi, tetapi setidak-tidaknya beberapa elemen dari yang menjadi tuntutan Saurah itu kan diakomodasi. Tentu tidak sepenuhnya, seperti misalnya kabinet yang teknokratik. Ya, ini kabinet yang teknokratik ini. Ya, meskipun teknokratiknya ya tidak seideal yang diinginkan oleh gerakan Saurah, tetapi ini praktis sudah lumayan ya, sudah lumayan dari sudut itu. Dan juga tuntutan-tuntutan tentang perbaikan perekonomian, ini paket-paket perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ya lumayan memberikan harapan ke depan lebih baik. Tetapi sekali lagi di satu pihak merupakan berkah dalam pengertian secara politik, stabilitas politik terjamin, lebih terjaga dengan wabah ini, tetapi begitu ini selesai, harus sudah siap dengan langkah-langkah perbaikan ekonomi. Ya memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan perekonomian Libanon ini meskipun terpuruk tetap berjalan, yaitu ekonomi rakyat. Rakyat itu perekonomiannya bagus karena ditopang oleh besarnya jumlah orang-orang Libanon yang bekerja di luar sebagai ekspatriat, yang setiap bulan mereka mengirimkan uangnya kepada keluarga di tanah airnya itu. Tetapi dengan wabah yang berdimensi mondial seperti sekarang ini kan bekerja di luar juga macet ini. Ya. Karena ekonomi di semua negara juga mengalami kemunduran yang parah. Pertumbuhan negara-negara yang tumbuh perekonomiannya di atas 5% saja diduga ini akan turun menjadi maksimal 2,5%. Itu kan berarti kegiatan perekonomian juga akan turun. Angka-angka permintaan itu juga pasti akan turun. Ekspor dari negara-negara yang banyak mempunyai produk-produk ekspor ke berbagai negara juga akan berkurang, permintaan berkurang, dan ini mengakibatkan pekerja-pekerja yang berada di luar negeri juga akan berkurang banyak. Nah ini juga akan berpengaruh
pada ekonomi Lebanon yang selama ini ditopang dari para ekspatriat yang bekerja di luar, terutama di negara-negara Arab Teluk yang jumlahnya itu sangat besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa yang bisa kita pelajari? Saya rasa dari Lebanon yang perlu kita pelajari adalah ketersediaan rumah sakit secara proporsional. Lebanon ini penduduknya cuma 5 juta dan di Beirut ini ada banyak rumah sakit yang bagus-bagus ya. Yang penduduknya cuma berapa ibu kota Lebanon di Beirut ini? Mungkin Beirut ini cuma 1 juta pun kurang ya. Itu rumah sakit sangat banyak. Untuk ukuran jumlah penduduk yang hanya segitu. Bandingkan dengan Jakarta, penduduknya itu kalau siang hari kan sekitar 15 juta lebih. Kalau malam sih 11 sampai 12 juta. Nah, berapa rumah sakit? Saya tidak membayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan kalau sampai jumlah penderita COVID-19 ini melampaui daya tampung rumah sakit ya. Di Jakarta itu wah bisa seperti yang terjadi di Italia ya. Di New York sekarang itu ternyata luar biasa, sampai rumah sakit tempat untuk menyimpan jenazah saja itu tidak cukup dan kemudian dikirim ke kantor-kantor yang terkait. Jadi kalau misalnya PT A, orang dari PT A itu yang meninggal 7 atau 8, ya 7 atau 8 jenazah itu dari rumah sakit dikirim ke kantor tersebut. Ya sebelum kemudian diputuskan oleh keluarganya mau dimakamkan atau mau dikremasi atau mau diapakan. Nah itu baru New York yang negara yang menjadi ibu kota dunia ya. Nah Lebanon ini jumlah rumah sakit cukup banyak ya. Nah cuma pemerataannya yang mungkin ada persoalan ya di Lebanon itu. Artinya pemerataan itu bagaimana dengan kota-kota yang lain. Ya sama seperti Jakarta. Jakarta kan juga termasuk rumah sakit paling banyak di Indonesia ya berada di Jakarta. Tetapi dengan proporsi jumlah penduduk seperti itu, saya rasa pelajaran yang sangat penting. Dan juga pendidikan kedokteran itu menjadi pendidikan yang menjadi idola di Lebanon. Banyak sekali di Beirut ini klinik-klinik kesehatan, klinik-klinik kedokteran yang itu semua bisa menangani soal itu. Nah, yang di Indonesia yang bisa dipelajari ya itu rumah sakit yang tersedia. Nah, kita tidak mempunyai kemampuan seperti Cina yang bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari. Wah, bagaimana itu 10 hari bisa membangun rumah sakit besar banget di beberapa tempat di Wuhan itu ketika menghadapi bencana seperti ini. Jumlah dokter dan jumlah produksi alat-alat sendiri yang perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia. Memang kemudian prosentase yang proporsional ya, keberadaan rumah sakit yang secara prosentase itu harus proporsional dengan jumlah penduduk. Jadi dalam situasi yang paling buruk, berapa kamar, berapa tempat tidur di rumah sakit, berapa kamar jenazah, kapasitasnya berapa, itu ya harus betul-betul bisa ditampung oleh rumah sakit. Nah ini otonomi daerah kita dulu itu kan maksudnya kan seperti itu supaya hitung-hitungan seperti itu menjadi lebih matang sehingga institusi pemerintahan itu didekatkan dengan rakyat supaya dihitung betul. Semuanya dihitung berapa orang, berapa bangku dan kursi sekolah, berapa tempat tidur rumah sakit, berapa polisi, itu kan semua dihitung dulu. Ada hitung-hitungannya, satu polisi itu mengawasi 100 orang. Satu dokter itu proporsinya kira-kira satu dokter itu berapa ratus orang. Terus juga seperti itu dihitung-hitung. Kalau otonomi itu nanti bisa dihitung karena kota-kota itu bisa dihitung jumlah penduduknya.
lalu fasilitas itu ketersediaannya seberapa. Nah, itu mesti diperhatikan ketika suasananya baik, nanti harus betul-betul ini. Jangan sampai seorang dokter overloaded seperti yang terjadi beberapa berita terakhir, misalnya sampai kelelahan, ya, sampai kelelahan karena misalnya menangani pasien yang terlalu besar. Bagaimanapun juga orang akan memiliki keterbatasan secara fisik, ya. Kalau digeber dengan jumlah pasien yang sangat besar, ya bisa mati kelelahan. Wong KPU dalam pemilihan umum saja petugasnya begitu banyak yang mati kan beberapa waktu yang lalu. Itu karena faktor-faktor kelelahan. Kalau pelajaran dari Lebanon yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia, ya angka-angka yang rasional dan proporsional dengan jumlah penduduk, itu pelajaran yang penting. Bukan hanya rumah sakit, tapi juga sekolah, juga ini. Lebanon dari Indonesia, ya Lebanon ini kan negara yang boleh kita katakan orientasinya itu barat, ya, orientasinya itu barat. Maka yang banyak mereka pelajari ya apa yang terjadi di barat, ya, apa yang terjadi di barat, karena sistem sosial dan sistem kebudayaan mereka ini ya berorientasi ke barat. Kita menawarkan ada program-program beasiswa dari pemerintah Indonesia, ditawarkan kepada beberapa lembaga di Lebanon, ini pun juga belum ada satupun yang berminat untuk ambil kan, apa itu program beasiswa, Dharma Siswa dan lain-lainnya. Tapi kalau ke barat ya mereka cukup bersemangat. Saya rasa itu ya, jadi banyak ya tentu saja yang bisa kita cermati dari penanganan di Lebanon ini. Baik, terima kasih Bapak Dubes. Ya, kebebasan pers juga bagus. Kebebasan pers itu di sini kan cukup tinggi. Kalau saudara lihat berita-berita di TV, angka-angka progress report ya yang aktual itu terus diberitakan jumlahnya. Wah, itu menunjukkan media massa memiliki kebebasan untuk menyiarkan, untuk memberitakan, yang notabene hak untuk mendapatkan informasi itu kan sesuai dengan hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara. Informasi tidak harus semua datang dari pemerintah, ya, juga dari swasta, dalam hal ini dari masyarakat atau dari swasta, stasiun-stasiun TV itu menyampaikan laporan, dan itu penting supaya jumlah yang sebenarnya itu dapat diketahui dengan baik oleh masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Faiz. Mas Alif. Terima kasih Pak Dubes atas jawabannya. Monggo. Kemudian Bapak Dubes, ada pertanyaan dari Mas Ahmad Fajar. Dan kemudian Pak Dubes, mohon kesediaan Bapak untuk menjawab secara singkat, mengingat waktu tinggal 45 menit lagi Bapak. Karena habis ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan Mas Ahmad Fajar, silakan bertanya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Dubes yang terhormat. Jadi perkenalkan dulu, saya Ahmad Fajar dari mahasiswa Dr. Airlangga Indonesia. Nah, kebetulan saya dapatkan informasi ini dari PPI Dunia yang ada di Instagram. Dan di sini yang saya tanyakan adalah sehubungan dengan beberapa dengan Bapak itu informasi medis setelah Bapak sampaikan, kira-kira sekarang di Lebanon kondisinya bagaimana Pak ya? Apakah juga terjadi seperti kelangkaan hand sanitizer, kelangkaan APD, kemudian kelangkaan masker? Apakah juga terjadi penolakan jenazah COVID yang sekarang
lagi ramai diberitakan, kemudian meninggalnya tenaga medis dan juga dalam jumlah yang masif. Bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Fajar dari Universitas Airlangga. Sampai hari ini kita belum mendengar ada informasi tentang kelangkaan fasilitas-fasilitas atau barang-barang yang diperlukan dalam rangka untuk pengamanan dan keselamatan warga negara. Seperti misalnya masker, juga hand sanitizer. Ya, hand sanitizer dan sebagainya itu ketersediaan di toko-toko, di apotek itu masih tersedia dengan baik. Saya rasa ini juga akibat dari jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, dan lebih daripada itu karena tingkat pendidikan rakyat Lebanon yang relatif cukup tinggi dan relatif cukup tinggi dan baik, ya. Artinya rakyat sebelum ada himbauan-himbauan dari pemerintah itu karena aksesnya pada informasi itu cukup baik, ya. Apalagi kita tahu bahwa rakyat Lebanon ini, Mas Fajar, rakyat Lebanon ini polyglot, ya. Polyglot nation, polyglot people. Jadi rakyatnya itu menguasai bahasa asing cukup baik, ya. Cukup baik, ya. Mereka bahasa Inggris, bahasa Perancis itu rata-rata, ya. Rata-rata itu cukup baik sehingga aksesnya pada informasi-informasi internasional berkenaan dengan bagaimana menjaga diri dari pandemi ini juga cukup baik, sehingga mereka memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Jadi maka barang-barang itu mereka relatif tersedia, hanya memang seperti saya katakan tadi, situasi perekonomian yang tidak begitu menguntungkan itu membuat pasar itu bermain-main juga di sini. Artinya harga-harga menjadi mahal, ya. Harga-harga menjadi dia dan tidak sampai terjadi kelangkaan, ya. Tidak terjadi kelangkaan barang. Dan ini yang membuat penanganan pandemi di Lebanon ini cukup baik dan juga tidak setinggi di negara-negara Arab yang lain, ya. Jadi boleh dikatakan angkanya itu di bawah, apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya Arab Saudi yang sudah sampai ribuan, dan juga Iran yang bukan negara Arab, ya, tapi negara Timur Tengah. Padahal kita tahu Lebanon ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Iran, ya, karena pengaruh dari salah satu kekuatan politik di Lebanon yang sangat dekat dengan Iran, tapi angkanya itu relatif rendah. Nah, ini yang mengakibatkan penanganannya cukup baik meskipun kita tahu stabilitas politik masih gonjang-ganjing juga, ya, karena ini sebuah pemerintahan baru. Tapi ini juga terkait langsung dengan Mas Fajar, pertanyaan yang kedua, karena tingkat kematian yang masih rendah itu, ya, karena hanya 20, ya, pasien yang meninggal sampai hari ini hanya 20 orang. Maka peristiwa-peristiwa yang sangat tragis dan memilukan seperti penolakan pemakaman dan sebagainya itu belum terdengar terjadi di Lebanon. Nah, apalagi di sini kan sistem asuransi, ya, sistem asuransi itu juga berjalan dengan baik. Kalau namanya asuransi kesehatan itu meskipun mahal, ya, dengan rumah sakit itu sampai ke tahap pemakaman itu banyak yang dihandle oleh rumah sakit bekerja sama dengan institusi-institusi asuransi, dan karena itu belum ada sampai terjadi pemakaman penolakan masyarakat terhadap pemakaman jenazah
yang meninggal karena kasus corona. Ya, mungkin karena itu juga terkait dengan pengetahuan dan pemahaman, seakan-akan kalau jenazah yang meninggal karena corona itu nanti akan menimbulkan sumber penularan yang sangat besar. Padahal itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa ditangani dan bisa diatasi dengan hal-hal yang sifatnya teknis, bagaimana supaya wabah itu tidak menyebar. Nah, karena itu sekali lagi ya tingkat pendidikan itu menjadi sangat penting ya, sangat penting dan sangat diperlukan agar kepanikan-kepanikan dan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu itu tidak terjadi, tetapi juga sekaligus tidak menganggap enteng dan menyepelekan wabah ini. Kira-kira gitu, Mas Fajar. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dubes atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kemudian Pak Dubes ada pertanyaan dari Mas Hamzah As-Suudi, Presiden PPI kita, tapi kebetulan Mas Hamzahnya lagi tidak ada, jadi pertanyaannya dititipkan ke saya tadi. Pertanyaannya begini, Bapak. Apakah pihak KBRI mempertimbangkan kemungkinan untuk mengevakuasi WNI di Lebanon jika keadaan menuntut melakukan kebijakan itu? Ya, terima kasih. Jadi kita sudah memiliki konplan, ya, memiliki contingency plan yang tentu tidak perlu belum waktunya kami umumkan isinya dari contingency plan yang dibuat di KBRI. Tapi kita sudah ada tahap-tahap yang bahkan sudah dilaporkan dan juga ke pemerintah pusat, ke Jakarta. Karena memang semua KBRI dalam menghadapi situasi yang tidak normal itu harus memiliki contingency plan. Jadi ada langkah-langkah yang akan diambil ketika terjadi situasi yang buruk. Termasuk di dalamnya dengan wabah COVID-19 ini juga kita sudah memiliki contingency plan. Jadi pada tahap seperti apa, langkah apa yang diambil, itu semuanya sudah ada. Sampai kepada tingkat yang paling ekstrim, yaitu dilakukannya evakuasi. Ya, evakuasi untuk warga negara Indonesia, itu sudah ada semua. Jadi prakondisi apa, langkahnya apa, sampai dari yang sekarang sudah mulai dijalankan sampai nanti pada tingkat yang paling buruk ya, paling ekstrim, yaitu evakuasi. Termasuk dalam evakuasi itu ya evakuasinya kemana, dengan moda angkutan apa, itu semuanya sudah ada, semuanya sudah ada disusun. Tentu kita berharap situasi yang buruk tersebut tidak sampai terjadi, tetapi kalau itu terjadi, kita sudah memiliki contingency plan. Jadi rencana-rencana darurat untuk diambil langkah-langkahnya. Kita juga sudah melakukan koordinasi, termasuk koordinasi dengan pasukan Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dengan semua alat-alat sistem pertahanan dan sistem semuanya itu kita koordinasikan dengan mereka semua selaku warga negara Indonesia. Termasuk juga bukan hanya corona ya, dulu ketika terjadi situasi genting di perbatasan antara Lebanon dengan Israel, juga situasi genting ketika demo atau aksi protes semakin besar, itu kita selalu membuat konplan ya, contingency plan. Ini seperti sekarang ini kita juga memiliki contingency plan. Jadi Saudara Hamzah dan teman-teman PPI, para mahasiswa Indonesia, para WNI tidak perlu khawatir, jadi tenang saja.
ikuti semua himbauan, semua instruksi, semua appeal baik dari KBRI maupun dari pemerintahan Libanon menghadapi situasi sekarang ini. Sampai ke kemungkinan yang terjadi paling buruk itu semua sudah ada langkah-langkah antisipasinya dan semuanya sudah disahkan. Kira-kira seperti itu. Amin, Bapak. Amin. Siap, Pak. Terima kasih. Ini kebetulan Mas Hamzah sudah bergabung dengan kita kembali. Mas Hamzah, apakah ada tambahan atau bagaimana, Mas Hamzah? Silahkan. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Alhamdulillah. Udah menerima. Ini pertanyaan itu sebenarnya disampaikan atas kerisauan teman-teman sebenarnya. Karena beberapa ini kan kita belum juga nemu nih, Pak, kira-kira apa titik tengahnya atau titik poin untuk kapan kira-kira COVID ini bisa reda gitu. Jadi nauzubillah, Pak, kalau memang bisa jadi kalau sampai evakuasi itu hal yang udah mungkin kalau kita bisa sampaikan itu udah sampai darurat banget ya. Tapi dengan jawaban Bapak tadi, alhamdulillah udah kita dapat lah istilahnya feeling yang comfortable yang bisa kita anggap sebagai, jadi kita tenang lah gitu. Jadi kita mahasiswa di sini bisa, mahasiswa UNI yang salah satunya mahasiswa bisa tenang lah dengan mendapat pernyataan dari Bapak tersebut gitu. Juga izin Pak menyampaikan ini adanya acara ini juga inisiasi dari teman-teman karena memang rindu untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu dan juga para staf. Jadi istilahnya semoga kedepannya kita bisa segera berkumpul kembali gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Kita juga melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara yang lain. Kemarin bahkan ada ditawarin juga dari kedutaan besar Australia kalau mereka mencarter pesawat untuk membawa warga negara Australia yang akan pulang dari Libanon, jumlah seatnya berapa, lalu ditawarkan kepada siapa yang mau warga negara kawasan Asia Tenggara yang ingin ikut memanfaatkan pesawat tersebut, cuma sampai di Doha, karena dia dari Doha langsung ke Australia. Artinya untuk keluar dari Libanon. Tentu ada biayanya juga, bukan gratis maksudnya. Tetapi koordinasi semacam itu ada dengan kedutaan besar yang lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita belum sampai pada tahap untuk melakukan evakuasi. Seperti yang dilakukan Australia, itu juga bukan evakuasi. Cuma ada beberapa keluarga ekspatriat Australia yang ada di sini yang sudah ingin pulang dan sudah terlalu lama di sini dan kemudian mencari alternatif penerbangan karena tidak ada lagi penerbangan, maka dia mau menggunakan itu, dan karena seatnya banyak sementara yang mau pulang itu tidak banyak, maka ditawarkan kepada ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa koordinasi dengan negara-negara yang lain, yang relevan, yang terkait itu juga kita lakukan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, sukses Mas Ambia. Terima kasih banyak Mas Bapak Dubes untuk jawaban pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alvin Ibnu Tirmidzi, Bapak. Silakan Mas Alvin kalau mau bertanya. Beliau Ketua PPI Pakistan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Perkenalkan saya Alvin. Saya dari Kalimantan. Sekarang lagi belajar di IIUI di Islamabad, Pakistan, Pak. Islamabad ya. Oke, selamat. Ya, Pak. Semoga Bapak baik-baik saja. Amin. Dan sehat selalu. Ini Pak, kami mau menanyakan Pak, saat ini berapa Pak persebaran jumlah WNI yang ada di Lebanon Pak?
baik itu mahasiswa maupun pekerja ataupun TKI ataupun yang pekerja profesional lainnya, Pak, seperti itu. Terus kalau melihat dari kondisi COVID saat ini, negara Libanon itu terhadap COVID-19 ini sudah pada tingkat apa, Pak? Apakah sudah pada masih siaga ataukah sudah darurat? Dan langkah-langkah kontingensi yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait plan-plan yang sudah disiapkan terhadap kondisi negara Lebanon saat ini, langkah kontingensi Bapak dan tim kepada WNI itu apa aja Pak yang sudah dilakukan, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Alvin dari Islamabad. Mudah-mudahan Mas Alvin dan teman-teman PPI, para mahasiswa, para pelajar dan warga negara Indonesia di Pakistan juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Yang kedua, masyarakat Indonesia di Libanon itu kira-kira 1.450 sampai 1.500 ya. Sebagian besar diantaranya adalah pasukan penjaga perdamaian dari Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera UNIFIL, United Nations, baik yang berada di Libanon Selatan, yaitu di Nakura, di Endobat, di Marjayun, bersama-sama dengan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara yang lain, 41 negara. Indonesia itu yang paling besar, Mas Alvin, jadi Tentara Nasional Indonesia yang tergabung di UNIFIL itu paling besar, jumlahnya sekitar 1.220-an, termasuk di dalamnya 120 angkatan laut yang berada di perairan Libanon di Laut Mediterania dengan kapal Republik Indonesia Sultan Hasanuddin yang dilengkapi dengan pesawat atau helikopter yang cukup canggih ya, dengan 120 personil. Lalu warga negara Indonesia sekitar 100-an, gimana? Nah, lalu ditambah dengan para mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia sekitar 96 orang. Nah, itu jumlah warga negara Indonesia di Libanon. Dan alhamdulillah sampai hari ini perkembangan mereka baik. Kami terus melakukan komunikasi dan dapat kami sampaikan secara singkat bahwa warga negara Indonesia di Libanon dalam keadaan sehat-sehat, aman, dan tidak ada satupun yang terjangkit wabah COVID-19. Yang kedua, perkembangan COVID di Libanon itu sudah sampai pada darurat ya, karena memang pemerintahan Libanon memutuskan sejak dari awal untuk segera menentukan keadaan darurat ya, dan karena itu mereka mengistilahkannya dengan melakukan mobilisasi umum ya. Mereka juga tidak menggunakan kata lockdown, tetapi menggunakan istilah mobilisasi umum yang kemudian dibuat rincian yang berisi kewajiban-kewajiban keharusaan yang dilakukan orang-orang asing yang berada di Libanon. Angka yang secara numerikal itu kan 609 kasus ya, di mana 20 diantaranya meninggal dunia. Angka yang secara numerikal ya kecil ya, tetapi jika diletakkan dalam konteks penduduk Libanon yang hanya sekitar 5 juta, tentu angka itu juga termasuk besar. Jangan dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 250
juta ya. Nah, ini 5 juta. Seluruh Libanon itu. Di ibu kota sendiri nggak ada 1 juta ya, di ibu kota Beirut itu. Nah, tapi meskipun secara numerikal kecil, tetapi secara persentase, artinya diletakkan dalam konteks jumlah penduduk itu ya sudah cukup besar. Karena itu beralasan kalau kemudian Maret itu dilakukan mobilisasi umum dengan langkah-langkah yang cukup drastis ya, langkah-langkah yang cukup drastis. Sana ekonomi yang sangat buruk karena seperti saya tadi sudah sampaikan, juga disampaikan oleh para mahasiswa Indonesia anggota PPI tadi, sebelum pandemi ini perekonomian Libanon sendiri sudah mengalami kemerosotan yang luar biasa akibat revolusi As-Saurah ya, yang berlangsung dari tanggal 17 Oktober sampai akhir tahun ya, ketika musim dingin itu agak berkurang karena musim dingin yang sangat mencekik ya. Dan kemudian terbentuk pemerintahan baru. Ketika baru mau mulai bekerja, dilandalah dengan pandemi COVID-19 ini. Kira-kira gambarannya seperti itu, dan langkah-langkah yang diambil untuk maksud saya persiapan-persiapan yang diambil, plan-plan yang diambil dalam rangka jika terjadi keadaan yang lebih buruk lagi, itu sudah kita siapkan, dan koordinasi dengan pemerintahan Libanon juga berjalan dengan baik, karena aparat keamanan yang bertugas di kompleks-kompleks perwakilan negara-negara asing di Beirut ini juga berjalan dengan cukup baik selama ini. Komunikasi, informasi-informasi itu di samping kita peroleh dari media, gangguan ya. Enggak. Tidur apa dia? Siapa jadi moderatornya sekarang? Mohon maaf Pak, tadi ada gangguan dari koneksinya. Oke, ini mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini silakan, ada Mas Dani nih. Ada Dani dari Jinan ingin bertanya. Silakan Dani. Oke. Silakan Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Waalaikumsalam Mas Dani. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani SMP Bani. Saya dari Jinan University, Tripoli, Utara Lebanon. Izin bertanya Pak, adakah himbauan langsung dari pemerintah Lebanon ke semua kedutaan yang ada di Lebanon terkait menghadapi pandemi virus COVID-19 ini? Himbauannya perihal bantuan dalam bentuk kemanusiaan atau pemerintah Lebanon hanya memberikan warning saja, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Dani. Dalam nota diplomatik tersebut itu berisi permintaan bantuan, dari permintaan bantuan. Jadi terutama untuk pencegahan seperti masker, hand sanitizer, dan juga obat-obatan yang kira-kira relevan dengan pencegahan pandemi ini. Nota diplomatik yang dikirim ke KBRI itu disampaikan setelah rapat kabinet
dan beberapa instansi kesehatan di Istana Presiden yang kebetulan tepatnya agak berdekatan dengan KBRI. Tidak lama setelah selesai rapat koordinasi tersebut, seperti kita ketahui di KBRI juga tidak ada anggaran untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, sampai hari ini belum ada berita dari sana tentang apa yang bisa kita bantukan bagi masyarakat dan pemerintahan di Libanon. Kira-kira seperti itu, Mas Denny. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terjawab. Terima kasih banyak, Bapak. Sepertinya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi nih, Bapak. Jadi kita sampai di penghujung acara kita, Bapak. Apakah Bapak mau menyampaikan sebuah closing statement itu, Bapak? Ya, sebagai closing yang pertama kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman, para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, bahwa koordinasi PPI diharapkan untuk tetap waspada, hati-hati, betul-betul menjaga diri dengan sebaik-baiknya, karena yang paling bisa menjaga diri kita adalah ya diri kita masing-masing yang paling utama, untuk dapat hati-hati, betul-betul menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya rame-rame di luar. Itu betul-betul diperhatikan semaksimal mungkin. Fokus saja di rumah untuk ya lebih banyak belajar, membaca kitab-kitab dan sebagainya, sekaligus dijadikan momentum untuk lebih memperdalam diri. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, terus keep in touch, berhubungan dengan KBRI, menyampaikan informasi yang diperlukan dan menyampaikan laporan-laporan jika terjadi sesuatu di antara para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia. Yang ketiga, jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa pekewoh atau enggan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada KBRI untuk nanti kita bisa bicarakan dan kita pecahkan bersama. Terakhir sekali, harap dipatuhi semua aturan-aturan, himbauan-himbauan, dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Libanon demi keselamatan kita dan keselamatan publik. Sekian, terima kasih. Sehat-sehat selalu dan baik-baik saja. Sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini juga sepertinya Pak Pres kita, Bang Hamzah, mau menyampaikan sesuatu, Bapak. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini mohon maaf di penghujung acara kita baru dapat gangguan sinyal. Jadi semoga adanya acara ini kedepannya kita bisa semakin aktif juga dengan berhubungan dengan KBRI Beirut, dan juga semoga bisa melepas kerinduan lah adanya acara ini dengan teman-teman dan juga dengan para staf dan juga dengan Bapak dan Ibu juga. Ini kita kirim salam juga, Pak, dari teman-teman ke Ibu Dubes sekaligus. Oh iya, bisa. Nanti disampaikan.
Mudah-mudahan nanti kita bisa ini membuat acara serupa beberapa hari ke depan. Kita cari waktu yang pas nanti. Oke, siap Pak. Ya. Siap. Nanti kita coba langsung koordinasikan dengan Bang Rahmat atau dengan USG juga nanti. Ya. Nanti biar Rahmat dan teman-teman di sini yang nanti menjadi hostnya. Oke, siap Pak. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya juga Pak. Oke. Mohon maaf kita ngerepot. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Dubes atas waktunya, atas penjelasan yang luar biasa jelas dan terang Pak Dubes. Ini teman-teman yang di luar PPLI Bandung juga berterima kasih. Ini ada Mas Rizky dari USU Medan. Terima kasih sudah buat acara ini, sangat membantu dan menambah wawasan. Oke. Jadi Bapak, saya mewakili PPI Libanon, Divisi Kastrat, juga mewakili teman-teman. Sangat berterima kasih kepada Bapak atas waktunya. Jadi mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.